Meski tema debat ketiga, Prabowo banget, Anies dan Ganjar tak bisa diremehkan. Tema debat ketiga pemilu presiden Pilpres 2024 berupa pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional dinilai sangat dekat dengan calon presiden Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo merupakan satu-satunya capres yang memiliki latar belakang militer. Terlebih, sejak tahun 2019, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan Kabinet Indonesia Maju. Tema debat tentang pertahanan, keamanan, dan geopolitik memang cenderung Prabowo banget, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo-Strategik, Ahmad Khairul Umam Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Meski demikian, menurut Umam, Prabowo tak boleh meremehkan dua pesaingnya, baik Capres nomor urut 1 Anies Baswedan maupun Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebab, tim pemenangan kedua kubu diisi oleh para ahli di bidang pertahanan dan keamanan. Di tim pemenangan Anies, misalnya, ada sejumlah purnawirawan jenderal yang disinyalir tidak satu gerbong dengan Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Sebutlah mantan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Purn, Syaugi Alaidrus dan mantan Menteri Agama Jenderal TNI Purn, Fahrul Razi. Di belakang Ganjar juga banyak tokoh penting bidang pertahanan, seperti mantan Panglima TNI Jenderal Purn Andika Perkasa dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijajanto. Artinya, Capres 1 dan Capres 3 punya bekal dan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh kubu Capres 2, ujar Umam. Umam menduga, pada debat ketiga Pilpres yang rencananya digelar pada tanggal 7 Januari tahun 2024, Anies dan Ganjar akan lebih banyak menyerang, sedangkan Prabowo bertahan. Strategi menyerang tersebut tak lepas dari upaya Anies dan Ganjar untuk mengejar angka elektabilitas yang masih tertinggal dari pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Agar bisa menciptakan poin politik, besar kemungkinan Anies dan Ganjar akan kembali menggunakan strategi komunikasi menyerang atau ofensif, sedangkan Prabowo akan cenderung defensif atau bertahan, ucapnya. Diprediksi, Anies dan Ganjar akan melancarkan serangan dengan menyinggung problem pertahanan dan keamanan yang berkaitan langsung ke Prabowo sebagai capres maupun Menteri Pertahanan. Misalnya, masalah netralitas dan independensi TNI Polri yang belakangan dipertanyakan, akuntabilitas anggaran pertahanan, dan transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista. Namun, Umam yakin kubu Prabowo telah menyiapkan siasat untuk bertahan. Langkah Prabowo menunda pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage tahun 2005 bekas dari Qatar baru-baru ini, misalnya, diyakini sebagai salah satu strategi. Sementara, terkait polemik anggaran pertahanan yang membengkak, Prabowo diprediksi akan menggunakan doktrin militer, civis pacem parabellum, atau kesiapsiagaan negara untuk berperang. Dengan status Prabowo sebagai satu-satunya capres berlatar militer yang kini menjabat Menteri Pertahanan, Umam menilai, debat ketiga bisa saja melambungkan Prabowo. Atau, sebaliknya, menjatuhkannya karena serangan-serangan lawan. Anies dan Ganjar tidak punya beban. Bahkan, jika Anies dan Ganjar bisa mengimbangi Prabowo atau bahkan tampil lebih impresif, maka Capres 1 dan Capres 3 bisa mencuri poin dari ancaman dominasi Capres 2, tutur dosen Universitas Paramadina itu. Adapun debat ketiga Pilpres akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski debat kali ini khusus untuk Capres, ketiga calon wakil presiden Cawapres dijadwalkan hadir. Sebagaimana diketahui, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Umat. Lalu, Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Bulan Bintang PBB, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia PSI, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyanding nomor urut 3. Capres-Cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye.
Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak tanggal 28 November tahun 2023 hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama 3 hari yakni 11–13 Februari tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.